kita baca bersama-sama. Semoga dengan berselawat tadi menjadi wasilah untuk kita semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Acara yang selanjutnya yaitu siraman rohani yang akan disampaikan oleh Buyung AMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abipun alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, Bapak guru, ibu-ibu guru yang saya hormati, anak-anak sekalian yang Bapak dan Ibu guru banggakan. Alhamdulillah, bagi anak-anak yang mau mendengarkan mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah. Ya, bagus. Kalau yang nggak mendengarkan, ngobrol sendiri, gojek sendiri, mudah-mudahan jatahnya di dalam, jatahnya masukkan di dalam apa, neraka. Ya terserah kamu, ya. Terserah anak-anak sendiri yang milih, ya. Milih Pak Ridwan apa milih Pak Malik? Hah? Yang menjaga surga siapa? Oh iya. Kalau milih Pak Ridwan, silahkan diam dengarkan, nggak gojek ya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, anak-anak sekalian, rahimakumullah. Dalam kesempatan pagi menjelang siang ini, kita bersama-sama melaksanakan sanlat. Apa singkatan dari sanlat? Pesantren kilat. Kenapa dikatakan kilat? Cepat, ringkes. Yang seharusnya kalau pesantren itu dilaksanakan selama paling tidak 3 tahun. Kamu mondok di pesantren, ini kita laksanakan hanya dalam beberapa saat saja, hanya menyingkat waktu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dan Ibu kepala sekolah didengarkan untuk dilaksanakan, ya enggak? Masih ada yang mau ngobrol? Kalau masih silahkan, nggak usah bicara, diem dulu. Nah, enak kalau diem itu, kawannya nggak terganggu, gitu ya. Yang pertama, yang kedua, kita melaksanakan pesantren kilat ini karena pendidikan kita di sekolah dasar. Karena kita laksanakan di sekolah dasar, sehingga kita laksanakan sebagian waktunya saja. Kemudian pada hari ini kita melaksanakan ibadah puasa. Masih puasa semua? Kalau masih puasa, anak-anak semuanya, Pak Guru mau tanya. Pak Guru mau tanya, siapa yang bisa jawab? Silakan nunjuk. Anak-anak semua, puasa itu untuk siapa?
untuk kita, ya benar ya. Untuk kita sendiri. Kalau puasa kita baik, kita ya baik dapatnya. Puasa kita jelek, dapatnya kita jelek juga nanti akhirnya. Itu. Jadi puasa itu untuk diri kita sendiri. Maka dari itu kita belajar dengan melaksanakan puasa dengan sempurna. Anak-anak semuanya, puasa itu apa maksudnya dari puasa? Apa puasa itu artinya? Hah? Apa yang bisa menjelaskan tentang puasa? Apa arti daripada puasa? Apa? Menahan nafsu. Memang sudah punya nafsu. Nafsu itu ada berapa? Nafsu itu ada dua ya. Bukan hanya menahan nafsu saja. Jadi menahan semua hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Puasa itu menahan diri kita sendiri ya, dari semua hal-hal yang dapat membatalkan puasa, bukan hanya menahan nafsu. Nah, kemudian dari mulai terbitnya fajar sidik tentunya ya, fajar sidik sampai dengan terbenamnya matahari. Anak-anak kalau sahur jam berapa? Jam 4 ya. Ada yang jam 3, ada yang jam 4, ada nggak yang jam 5? Kalau anak-anak melaksanakan berbuka puasa itu disunahkan. Tahu sunah? Hukum sunah apa? Artinya sunah apa? Siapa yang tahu? Sunnah itu kalau kita kerjakan dapat pahala, apabila kita tinggalkan ya gak dapat pahala. Kalau kita makan berbuka puasa itu disunahkan kita untuk mendahulukan ya, mendahulukan, jangan nanti aja lah itu ya. Jadi disunahkan untuk mendahulukan. Begitu maghrib datang ya, begitu maghrib datang kita disuruh cepet-cepet untuk membatalkan puasa. Kalau kita sudah minum, nah artinya sudah batal ya. Tapi kalau kita minumnya siang hari juga batal. Untuk puasa pertama apa guru mau tanya? Apa yang mau bisa menjawab? Yang kemarin puasa pertama pulang sekolah terus buka makanan, ada nggak? Nggak ada ya. Kalau ada, wih, halo, diam dulu, gantian ngomongnya. Kalau ada, seandainya pulang dari sekolah kok makan di rumah kenyang, sudah kenyang baru ingat, oh iya ini puasa. Itu batal nggak kira-kira? Batal nggak? Kalau lupa nggak apa-apa. Kalau lupa nggak apa-apa, itu namanya orang lupa. Namanya saja lupa. Lupa itu nggak inget, tapi jangan melupa. Walaupun sudah kenyang, tapi kok terus ingat ya, terus dibersihkanlah mulutnya. Itu namanya bonus. Ya, apa namanya? Bonus. Kemudian kira-kira kalau kita makan sahur itu juga disunahkan untuk mengambil waktu yang belakangan. Jangan jam 3, jangan jam 2.
kita suruh mengambil, disunahkan untuk mengambil waktu yang belakangan yang mendekati imsak. Apa imsak itu? Habisnya waktu makan, senggang waktu memasuki sholat subuh. Yang putra, halo yang putra, ini rata-rata yang putra yang banyak ngomel itu, yang banyak bicara, yang banyak ngobrolnya. Mau gantian nggak ngobrolnya? Kalau mau gantian silakan anak-anak ke depan. Ada apa pengen dapat dosa? Kalau pengen dapat pahala lebih baik diam. Setan mau nggak jadi setan? Ya kalau nggak mau ya diem lah. Itu. Kemudian anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru yang saya hormati, anak-anak sekalian yang berbahagia, dalam kita melaksanakan ibadah puasa itu kita dianjurkan untuk dapat memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita mau melaksanakan ibadah puasa, ada syaratnya enggak? Siapa yang tahu syaratnya? Coba tunjukkan tangannya yang bisa menyebutkan syarat puasa biar puasa kita diterima oleh Allah. Kalau enggak ada syaratnya enggak bakal diterima. Kalau syaratnya enggak cukup. Siapa yang tahu? Dit, tahu nggak? Siapa yang tahu? Silakan nunjuk. Pak, saya tahu. Syarat yang pertama apa? Hah? Niat. Ya betul. Niat. Kalau kita mau puasa, tentunya ada niat. Kalau nggak ada niatnya, nggak usah puasa itu namanya. Syarat yang pertama itu adalah niat. Niat itu di mana niatnya? Dalam hati ya. Sengaja saya mau berpuasa esok pagi agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nawaitu shauma ghadin. Amin. Itu niatnya. Kalau kita ucapkan, kalau enggak kita ucapkan ya dalam hati saja. Puasa itu niatnya kita baca setiap malam. Setiap malam. Halo, yang berbicara tadi pagi nggak mandi. Hah? Yang berbicara tadi pagi nggak mandi, karena orang nggak mandi kawannya setan senang betul ngajak berbicara. Nah kemudian ya, syarat yang kedua apa? Siapa yang tahu? Apa yang tahu nunjuk? Ayo. Siapa? Syarat yang pertama tadi niat. Yang kedua Islam. Kalau bukan orang Islam nggak bakal mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi orang Islam. Yang selanjutnya mengikuti syarat dan rukunnya. Kalau syaratnya sudah cukup, sudah niat, sudah orang Islam, kalau bukan Islam nggak puasa, kita mengikuti rukun. Rukun. Apa namanya? Rukun. Rukun itu apa? Apa yang tahu kelas 6? Rukun itu apa? Rukun, yo siapa?
Ayo, yang bisa menjelaskan rukun. Nah, aku kok kayak duitnya tak kayak duit nih gue sing iso jawab. Ayo, rukun. Ada nggak yang bisa? Rukun itu adalah pekerjaan yang kita kerjakan sewaktu kita mengerjakan puasa itu. Seperti hal-hal yang membatalkan puasa. Ada berapa hal-hal yang membatalkan puasa? Apa yang tahu hal-hal yang membatalkan puasa? Ada minum. Nanti dulu, tanyanya nanti dulu ya. Syaratnya tadi, pertama kita memenuhi syarat ya. Islam, balik, tahu balik? Balik, tahu nggak balik? Balik, tahu nggak balik? Bukan balik ya, balik. Tahu nggak? Siapa yang udah tahu balik? Apa yang sudah sampai balik? Kalau anak-anak yang laki-laki ini tentunya sudah hampir semuanya balik. Kalau yang putri begitu juga hampir semuanya balik. Tahu nggak balik? Kan sudah Pak Guru jelaskan di kelas 5 kalau nggak salah, apa kelas 4 ya? Kelas 4, iya. Pelajarannya di kelas 4 itu balik. Diingat-ingat, jangan terus dilupakan ya. Yang lalu biarlah berlalu, jangan ya. Ya Put ya. Kalau pelajaran agama itu kita pergunakan sampai akhir zaman, sampai kamu nanti di akhirat ditanya oleh malaikat man rabbuka setelah mati ya. Gitu. Jadi balik itu sudah cukup umur. Halo Reza, siapa tuh kayak? Balik itu adalah cukup umur. Kalau yang belum cukup umurnya bagaimana Pak? Umpamanya ada yang tanya, Bu, ya, Pak, tanya sama ibu guru. Bu, yang belum cukup umur boleh nggak puasa? Boleh? Boleh nggak? Boleh. Belajar. Dapat pahala nggak? Dapat. Semuanya apa yang dikerjakan itu dapat pahala apabila yang dikerjakan itu adalah baik. Yang selanjutnya berakal sehat. Berakal sehat. Syaratnya, kalau akalnya nggak sehat, umpamanya wong edan, orang gila, itu akalnya sehat apa enggak? Kalau orang gila itu akalnya sehat apa enggak? Berarti akalnya kalau orang gila itu enggak sih. Kalau seandainya kita orang Islam enggak puasa, edan apa enggak? Berarti enggak sehat. Berarti gila. Karena akalnya nggak sehat itu termasuk syaratnya. Berikutnya, suci dari haid dan nifas. Tahu nggak mbak-mbaknya? Kalau yang putra nggak tahu nggak apa-apa. Itu yang kelas 5 dan kelas 6 harus tahu. Haid tahu kan? Udah ada kan pelajarannya ya. Kalau nifas yang perlu tahu ibu-ibu ya, ibu-ibu. Haid itu datang bulan. Kalau nifas itu darah yang sehabis melahirkan. Itu nggak boleh puasa. Itu syarat utama daripada kita melaksanakan ibadah puasa. Kalau sudah terserang darah keluar yang termasuk haid,
dan nifas tadi itu kita dianjurkan untuk istirahat melaksanakan ibadah puasa. Yang selanjutnya mampu badannya, mampu melaksanakan. Kalau seandainya Pak Guru tanya, Jaki, Pak Guru tanya, kalau yang nggak mampu puasa itu orang yang bagaimana, Ki? Ayo, seperti orang tua. Kalau orang tua, orang manula, manusia lanjut usia itu sudah nggak kuat puasa, sudah diperbolehkan untuk meninggalkan puasa, tapi masih ada gantinya, yaitu membayar fidyah namanya, ya. Membayar apa? Fidyah. Untuk berikutnya, agar sah puasa kita, halo, hai, diam dulu, gantian nanti, ya. Agar puasa kita sah, agar kita sah puasanya. Yang pertama itu ya kita sebagai orang Islam juga. Kalau bukan orang Islam, puasa kita nggak sah. Makanya kalau kita mau puasa masuk dulu sebagai orang Islam. Yang kedua, balik tadi, kemudian suci, kemudian pada waktunya di bulan puasa. Jangan kita berpuasa di bukan bulan puasa. Apa ada Pak Guru umpamanya puasa kok dilarang harinya? Ada nggak kira-kira? Hah? Coba siapa yang tahu bisa menyebutkan puasa yang tidak boleh pada waktunya? Ayo, Dit, kancane jadi ajak meneng. Yang putra bisa nggak menyebutkan hari-hari yang tidak boleh berpuasa, haram hukumnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Bukan malam. Akmal. Hari apa yang kita nggak boleh puasa? Kalau puasa malah dosa, haram hukumnya. Kamu harus tahu, jangan poso terus mentang-mentang itu mau puasa hari kelahirannya, untuk memperingati hari lahirnya kamu mau terus puasa, padahal itu harinya hari yang dilarang. Jangan. Ada hari yang dilarang, yaitu pertama hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, pas 1 hari aja. Kalau hari raya yang kedua sunnah puasa, yaitu puasa Syawal namanya, 6 hari. Kalau sudah 6 hari, nanti hari yang ke-7 jarine wong Jawa bodo kupat. Apa? Bodo kupat, rata-rata orang Jawa kalau hari ke-7-nya membuat ketupat untuk memperingati puasa Syawal. 6 hari. Lah kalau puasa Syawal sudah lewat, bagaimana? Boleh saja di hari yang lain. Yang penting di dalam bulan Syawal. Yang kedua, ada 4 dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ada 4 hari yang tidak boleh puasa. Yang pertama tadi hari apa? Hari apa? Dijawab dengan kompak. Hari apa? Hari raya Idul Fitri. 1 hari aja. Yang kedua 3 hari. 3 hari lagi. Hari apa? Nggak boleh puasa. Ayo, siapa yang tahu? Yang tadi 1
bodoh lebaran tadi. Yang kedua 3, 4. Masih 3 lagi. Siapa yang tahu? Hah? Tuh. Pertama hari raya. Oh berarti masih 4 lagi tadi. Berarti 5 hari ya dalam 1 tahun. Masih 4. Yang kedua, yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha. Masih 3. Yang 3 itu hari Tasyrik. Tahu hari Tasyrik? Hari raya Kurban kedua, 3 dan keempat. Itu 3 hari. Pertama hari raya Idul Adha, kedua, ketiga, keempat hari raya Idul Adha, namanya hari Tasyrik. Ya, hari Tasyrik. Kemudian anak-anak perlu ketahui, anak-anak di hari raya Idul Fitri melaksanakan, mengumandangkan takbir apa enggak? Ayo, melaksanakan, mengumandangkan takbir apa membunyikan mercon? Ayo, Pak Guru tanya. Takbiran, kata orang, takbiran apa merconan? Takbiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 1 malam itu membuka pintu maaf kalian semua bagi yang mau mengucapkan takbir, mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Ya, takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semalam suntuk, cukup 1 malam aja ya. Kalau sudah lebaran, sudah sholat hari raya Idul Fitri, sesudahnya nggak boleh lagi. Terkecuali kalau di hari raya Idul Adha, boleh dikumandangkan selama 4 hari. Hari raya Idul Adha, hari Tasyrik pertama, kedua dan ketiga boleh. Itu pintu maaf Tuhan, pintu maaf Gusti Allah masih terbuka. Kalau kita mengucapkan takbir, mengandangkan takbir, anak-anak itu yang serius dalam hati ya, yang diharapkan. Mengandangkan takbir harus kita laksanakan lahir dan batin. Pak Guru lanjutkan lagi ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa perlu anak-anak ketahui. Perlu anak-anak ketahui. Anak-anak, hei, anak-anak, halo, dengarkan. Ya, Pak Guru menjelaskan. Kalau nanti ada yang terlewatkan mau dijelaskan oleh Pak Ridwan atau ibu-ibu guru yang lain ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau anak-anak yang mau mendengarkan, mudah-mudahan pahalanya banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saya. Jangan ribut. Yang membatalkan puasa ya. Yang membatalkan puasa itu ada 6. Ada 6. Ingat, kalau 6 macam itu kamu lakukan berarti puasanya batal. Pertama, makan dan minum di siang hari. Makan atau minum di siang hari. Halo. Yang berbicara kawannya, yang ngobrol kawannya
Yang ribut kawannya kalau masih ngobrol nggak mau mendengarkan kawannya betul itu, kalau yang ngobrol aja setan itu namanya. Kemudian yang kedua muntah dengan disengaja. Kalau nggak sengaja tahu-tahu masuk angin terus muntah-muntah, asal kamu kuat puasa sampai sore boleh dilanjutkan ya. Tapi kalau kamu sengaja tanganku kamu masukkan ke mulut biar muntah, itu sudah batal namanya karena disengaja. Yang ketiga, tadi sudah Pak Guru sampaikan yang ketiga, yaitu haid dengan nifas. Sudah jelas kan? Ya, nanti kalau umpamanya kamu malu, Pak, kapan ya haidnya? Itu tanya nanti di kelas saja kalau malu ya. Di sini didengarkan orang banyak, malu banyak. Tanya saja di kelas. Boleh. Kemudian yang berikutnya hilang ingatan. Tahu nggak hilang ingatan? Apa? Hilang ingatan. Seperti kamu itu pingsan kan hilang ingatannya. Seperti kamu gila, kamu mabuk. Orang mabuk itu ingat nggak? Nah itu, makanya itu yang dinamakan batal puasanya, nggak perlu puasa lagi. Kemudian yang berikutnya murtad. Tahu murtad? Apa yang tahu murtad? Yo, anak-anak perempuan, marah. Yo, salah. Siapa yang tahu murtad? Yo. Yang tahu murtad siapa? Yang tahu murtad biar Pak Guru dengerin. Kalau salah nanti dibetulkan sama Pak Ridwan. Yo. Apa yang tahu murtad itu apa? Jangan sampai kita menjadi orang murtad, keluar dari agama Islam. Kalau sudah keluar dari agama Islam, itu nanti akan dibenci oleh Allah, dibenci oleh Allah, dijadikan orang murtad tadi ya. Kemudian yang berikutnya, kalau Pak Guru menjelaskan tentang yang membatalkan puasa termasuk jorok apa enggak ya? Termasuk jorok apa enggak? Enggak ya, karena itu harus dikatakan jorok ya jorok, kalau enggak ya enggak, tapi enggak jorok. Keluar manipulasi. Kalau yang putri enggak. Yang putri ini kan kebagiannya haid dan nifas saja, dan darah penyakit. Darah yang perempuan itu ada 3 macam. Darah nifas bagi ibu-ibu yang baru saja melahirkan selama 40 hari nggak boleh puasa, nggak boleh ngaji, nggak boleh sholat ya. Enak bener, jangan ngomong enak, itu utang namanya ya. Utang enggak? Kalau kamu dapat serangan haid selama 1 minggu, kamu keenakan, wala nggak puasa enak, jangan ngomong enak, itu utang. Kalau yang namanya hutang harus dibayar, kalau nggak bisa bayar nanti ditagih. Itu keluar mani bagi yang laki-laki dengan sengaja. Tahu nggak sengaja? Hah? Tapi kalau keluarnya gara-gara tidur siang terus ngimpi, kira-kira batal apa enggak? Enggak, karena itu enggak sengaja. Sing sengaja ya sengaja, tahu sendiri anak-anak. Berikutnya, kalau itu yang membatalkan puasa, hal-hal amalan-amalan yang dapat merusak. Yang dapat merusak pahala.
yang dapat merusak pahala puasa. Lah kok bisa? Ya bisa, puasa itu ada rusaknya, ada baiknya. Ya, kalau rusak pahalanya kamu nggak dapat pahala. Hal-hal yang merusak pahala, pertama, berbicara kotor. Tahu nggak berbicara kotor? Nyeluk kancane, woi, cok. Musim itu sekarang itu. Cok, itu kasar itu, kotor, nggak boleh. Dengan secara langsung sudah berdosa. Sekarang sudah musim. Woi, kok ngendi cok? Nggak boleh gitu. Ya. Dosa. Itu termasuk berbicara kotor. Ya. Kemudian berikutnya bohong, ngapusi. Berbicara bohong itu adalah termasuk sifatnya orang munafik. Tahu munafik? Tahu munafik? Oh, tahu ya? Tahu orang munafik? Ciri-cirinya orang munafik tahu nggak? Ciri-cirinya orang munafik tahu nggak, Dit? Hah? Tahu nggak? Ciri-cirinya orang munafik itu ada 3. Kalau orang itu punya ciri-ciri 3 macam, itu adalah ciri-ciri orang munafik. Kalau berbicara ayo, mana yang putra ini? Nggak jawab. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Kalau berbicara kalau dipercaya berkhianat, kalau berjanji tidak ditepat. Nah, janji itu adalah hutang. Kalau nggak ditepati dosa. Munafik itu namanya. Ada 3 macam ciri-cirinya. Kalau orang itu sudah termasuk salah satunya, berarti orang itu termasuk munafik. Kemudian yang berikutnya menfitnah. Tahu fitnah? Apa? Hah? Orang itu menfitnah itu membicarakan orang lain kejelekan, mengada-ngada. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh. Al-fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Orang membunuh, orang mateni uang, ya, orang membunuh itu sudah kejam, tapi ada yang lebih kejam secara halus, yaitu adalah fitnah. Tahu fitnah? Menyakiti uang, menyakiti orang, menyakiti hati orang lain, ya. Kalau sudah menyakiti hati orang lain, itu sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Sakitnya tuh di sini sampai selamanya nggak bakal lupa. Sakit terus. Ya, makanya dikatakan lebih kejam dari pembunuhan. Kalau orang dibunuh mati sudah nggak kerasa, yang nyiksa nanti urusan malaikat. Tapi kalau orang difitnah itu selamanya inget terus, ya, inget terus sampai selamanya, sampai tua nanti. Tapi jangan sampai kita mempunyai dendam, nggak boleh, dosa itu dendam. Yang berikutnya, tidak bisa menahan emosi, tidak bisa menahan diomongi orang kesinggung, ngamuk, ngobrol ngotot, diajak berantem, itu namanya tidak bisa menahan emosi. Apa batal puasanya? Enggak batal. Kalau mau dilanjutkan enggak batal, tapi pahalanya tidak sebodoh wae, percuma. Sama saja percuma, enggak dapat pahala. Berikutnya nanti kita selesaikan ini. Menjaga melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Apa saja kira-kira?
Ya termasuk tadi, yang termasuk orang munafik tadi ya. Kemudian yang berikutnya, dengan sengaja menyaksikan perbuatan-perbuatan maksiat, ngintip wong adus. Woi, cah, woi, halo, halo, dengerin dulu. Kita dengan sengaja menyaksikan pekerjaan maksiat. Contohnya, kita melihat orang minum minuman, kita melihat saja sudah berdosa, ya. Apalagi kita melakukan, ya, gitu. Itu saja dulu, ya. Karena anak-anak mungkin sudah banyak yang bosen dengerinnya, ya, karena nggak ada gambarnya Pak Boyo hanya itu saja, ya, bosen. Ibarat kita makan kok sayurannya nggak ganti-ganti, walaupun itu sayurannya ikan, tapi kalau nggak ganti-ganti lama-lama bosen. Itu aja yang Pak Guru saya sampaikan. Nanti mungkin kalau ada tambahan apa dari Pak Ridwan apa dari Ibu Guru boleh dilanjutkan biar nggak bosen. Ada kekurangannya Pak Guru mohon maaf, ada kekeliruannya Pak Guru mohon ampun dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Mari kita melaksanakan ibadah puasa dengan belajar untuk berpuasa dengan sempurna agar kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya masih banyak sekali yang perlu Pak Guru sampaikan, tapi nanti di lain kali aja, besok boleh bisa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan siraman ini, semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita amalkan dan terapkan sehari-hari. Acara demi acara telah kita lalui bersama dan sampailah kami ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum acara ini kita tutup, kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membacakan susunan acara ada kesalahan dan keliruan. Marilah acara ini ditutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di